penilaian kinerja PNS itu istilah dari PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian penilaian kinerja itu adalah istilah yang dibawa oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Jadi dari tadinya penilaian pelaksanaan pekerjaan itu DP3 ya, tahun berapa berarti DP3 itu? Tahun 79 ya. Tahun 79. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ganti setelah berapa puluh tahun itu, 2011 ganti PP 46 tahun 2011, penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian usianya baru 8 tahun, diganti tahun 2019 jadi penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Ya, saya kira perubahan-perubahan ini tidak lepas dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan juga hasil kajian-kajian di mana mungkin istilah kinerja ini dirasakan lebih tepat gitu ya, setelah dikaji kinerja ini lebih tepat. Nah, nanti kita lihat keterkaitannya. Kemudian selain PP 30 2019 yang bisa kita jadikan acuan juga adalah PerKPKN nomor 1 tahun 2013. Sebenarnya PerKPKN ini adalah ketentuan pelaksanaan dari PP 46 tahun 2011. Namun sebagaimana disebutkan di PP 30 2019 untuk ketentuan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan PP 30 tahun 2019 itu telah berlaku. Karena kebetulan ketentuan pelaksanaan untuk PP 30 2019 ini juga sepengetahuan saya belum ada. Oke, Ibu dan Bapak, di dalam PP 30 tahun 2019 disebutkan di sana bahwa penilaian kinerja itu merupakan sebuah sistem ya, sistem manajemen kinerja. Jadi sebagai sebuah sistem tentunya dia dibangun oleh satu ya ada yang membangunnya lah gitu, sub-sistemnya, yaitu terdiri dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan didukung oleh sebuah sistem informasi kinerja PNS. Ya, jadi yang namanya kinerja itu tidak hanya hasilnya saja, hasilnya yang dinilai kemudian selesai, tapi menyangkut ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, kemudian pelaksanaan itu dipantau, dalam proses pelaksanaan itu juga dilakukan pembinaan, kemudian dinilai supaya bisa dilihat secara kuantitatif, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, dan untuk bisa terwujud hal-hal tersebut perlu ada sistem informasi kinerja yang mendukungnya. Jadi kalau dahulu pada masa DP3 ya kita fokus kepada berkas-berkas, kertas-kertas. Nah, sekarang diharapkan dengan ada sistem hasilnya bisa kita cetak, tapi juga bisa tersimpan dalam waktu yang lama, bisa dipantau kapanpun, bisa dikerjakan dari jarak seberapapun, seperti itu, karena ada sistem yang mendukungnya. Ya. Kalau di Kabupaten Tangerang, kalau tidak salah sudah punya apa si pendekar itu ya, Ibu Bapak ya? Iya Pak, sudah. Nah, ya, Bu Titin boleh cerita Bu, si pendekar itu seperti apa Bu? Singkatan apa, kemudian apa yang tercantum di dalamnya Bu Titin, mohon izin? Sesuai dengan tupoksi Pak, kerjaan setiap hari yang harus kita kerjakan, menginput Halo? Iya Pak, Ya, Bu Titin. Apa isinya si pendekar itu Bu? sesuai dengan tupoksi Pak. Oh, sesuai dengan tupoksi. Apa yang kita cantumkan di sini Bu? Rencana kerjanya atau apa yang sudah kita lakukan hari ini atau seperti apa Bu? Yang sudah kita kerjakan setiap hari Pak. Oh, kalau yang mau dikerjakannya tercantum di situ juga tidak? Ada Pak, di situ ada terlihat tugas dan tupoksinya. Nanti di bawahnya itu ada jam, tanggal, bukan jam dan tanggal, maksudnya jamnya, berapa jam hari ini, dari jam 8 sampai jam 9 mengerjakan apa, sasaran kerjanya,
Semua ada di situ, Pak. Oh gitu. Jadi eh, bisa bisa jadi bahan untuk atasan memantau aktivitas kita ya Bu ya, berarti ya di situ ya. Ya, Pak. Oke. Itu dimanfaatkan hasilnya untuk ini apa? Tukin, Capek. tunjukin kinerja. Ya, Tukin. Siap. Apa bisa dipotong juga Bu kalau tidak mengisi atau isinya Iya, tidak? Pak. Oh Betul, Pak. Bisa gitu. dipotong. Siap. Bu Titin pernah kena potong? Selama ini belum, pernah Pak absen cuman dari absen. Oh, dari absen. Kalau Kalau dari ya kalau pendekarnya belum pernah soalnya sering Pak tiap hari. siap. Terima kasih Bu Titin. Ini Pak, oke. Boleh dengan siapa ya? Bu Cucu, Bu Cucu. Halo Bu Cucu. Apa Pak? Ya, Bu Cucu Yuningsih. Ya, Eh, si pendekar ini yang memantau BKPSDM, Bu. apa? Di bidang data dan pembinaan. Gimana, Bu? Super adminnya di bidang data dan pembinaan. Oh, bidang data. Oke. Kalau pengesahan atas yang sudah dikerjakan oleh seseorang oleh siapa? Divalidasi oleh atasan masing-masing, Pak. Oh, atasan langsung. Ya, siap, siap. Oke, Bu Cucu, terima kasih. Berarti ini seperti kalau di kami di Provinsi Banten ini ya seperti sikap ya kalau kan ya sistem informasi kinerja aparatur mungkin seperti itu ya. Di kami juga dengan mengacu kepada SKP yang kemudian itu diintegrasikan dengan laporan aktivitas sehari-hari gitu ya seperti itu. Punten Bu Cucu, ada evidennya nggak Bu? Maksudnya kalau hari ini kita mengerjakan ini jam sekian terus sampai sore gitu, ada eviden yang dilaporkan nggak Bu? Harus belum belum mengupload evidence Pak kalau sekarang. Masih belum ya, sama dengan sikap berarti masih belum dituntut untuk melampirkan evidennya ya. Ya sementara ini eviden ya dipercayakan kepada atasan langsungnya masing-masing. Baik, si pendekar namanya ya. Singkatan dari sistem Informasi, penilaian, dedikasi, dan kinerja aparatur. sistem informasi, penilaian, dedikasi, dan kinerja aparatur. Oh, keren. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Ibu dan Bapak. Nah, kinerja ya. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi atau unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Jadi, dalam pandangan saya tadi memang lebih tepat disebut sebagai kinerja karena kinerja itu adalah hasil kerja yang itu bisa diamati kemudian nanti diwujudkan bentuk hasil pengamatannya dengan nilai-nilai tertentu dan tentunya ada dasar untuk melakukan penilaian itu yaitu ada sesuatu yang direncanakan ya bentuknya adalah sasaran kinerja dan kemudian perilaku kerjanya ya. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan, ada dinilai, ada ditindaklanjuti dan sebagainya. Baik. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Ini mohon maaf Ibu dan Bapak, saya agak membuka-buka beberapa pengertian di dalam PP 30 2019 ini yang mungkin ya dugaan saya ada yang sudah kita kerjakan sebenarnya dari tahun 2011 yang lalu, tapi apa istilahnya ya? Apa sih sebenarnya terminologinya itu takutnya kita belum pegang gitu ya. Jadi kita sudah kerjakan penilaian kinerja ini, tapi sebenarnya sasaran kinerja itu apa, kemudian yang dimaksud real kerja itu apa, itu kadang-kadang ada kita yang belum sempat memahami isinya gitu ya. Jadi ini sedikit saya singgung dulu. Sasaran kinerja itu isinya rencana kinerja dan target. Ya, jadi ada rencana dan ada target ini yang harus dicapai setiap tahun.
Kemudian kalau perilaku kerja ini tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada sasaran kinerja. Sekarang juga bukan SKP, bukan sasaran kerja, tapi sasaran kinerja ya sebutannya ya. Dan kemudian perilaku kerja masih sama. Hanya item-item yang dinilai dalam perilaku kerja ini ternyata juga sekarang berubah dibandingkan dengan PP 46 tahun 2011. Nah, tadi di dalam sistem manajemen kinerja ada pemantauan kinerja, ada bimbingan kinerja. Pemantauan kinerja ini serangkaian proses yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP. Jadi pejabat penilai itu punya tugas untuk mengamati pencapaian target kinerja yang ada dalam SKP PNS yang dinilainya. Ya, jadi dipantau. Kemudian bimbingan kinerja adalah proses yang terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Jadi Ibu dan Bapak, dalam sistem manajemen kinerja ini bukan hanya di akhir tahun atau awal tahun ya, di awal tahun sekali membuat SKP, kemudian SKP-nya ditanda tangan, terus pelaksanaannya sudah diserahkan begitu saja, nanti tiba-tiba di akhir tahun dilakukan penilaian SKP-nya tersebut dan jadi hasilnya untuk bahan kenaikan pangkat dan sebagainya. Tapi ada proses pemantauan dan pembimbingan. Nah, ini yang mohon maaf nih kadang-kadang kita agak sering terlewat ya. Ada anak buah yang kesulitan, ada anak buah yang kinerjanya mungkin kadang-kadang kan kinerja kita itu naik, kadang-kadang turun, itu kan sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan sebagainya. Nah, ini kan hal-hal seperti ini kan bisa terjadi. Dan ini perlu dipantau dan perlu diberikan pembimbingan oleh para atasan menurut peraturan perundang-undangan ini. Nah, kalau di antara teman-teman nih yang hadir hari ini, kira-kira ada nggak yang sudah selalu melakukan pemantauan dan pembimbingan kepada anak buahnya terkait dengan kinerja yang sudah dijanjikannya di awal tahun? Ada nggak yang mau berbagi pengalaman di sini? Sudah melakukan pemantauan kinerja, juga sudah melakukan pembimbingan kinerja kepada anak buahnya? Ada? Mungkin, Monggo silakan siapa? halo Pak. Sutikno. Monggo Pak, silakan Pak. Mungkin pengalaman pribadi Pak ya, kaitannya dengan pemantauan, mungkin saat ini dilihat dari kinerja harian, kita udah pantau sama nggak itu, matching nggak dengan sasarannya yang dilakukan gitu. Nah, itu yang sifatnya harian. Mungkin kalau tahunan, terkadang kan itu sistem Pak ya, kami nggak bisa mantau sampai ke situ. Cuman kalau harian udah kita terapkan bahwa selalu dalam kinerja aktivitas yang dia susun harus matching dengan sasaran yang dia susun dalam tahunan. Mungkin itu Pak salah satu. Siap Pak Sutekno, terima kasih. Ada yang lain yang sudah melakukan pemantauan dan pembinaan kepada anak buahnya terkait dengan kinerja yang sudah mereka janjikan di awal tahun ketika menyusun SKP? Perilaku mereka seperti apa, seperti itu? Ada yang mau menyampaikan pengalamannya? Bu Rika? Halo Ibu Rika. Hari ini maskernya hijau ya Bu Rika? Iya Pak. Siap. Gimana Bu, sudah melakukan pemantauan kinerja anak buah Bu? Maaf Pak, kalau saya staf. Oh Ibu Rika staf ya, oh, mohon maaf. Sudah berapa pangkatnya sudah apa Bu sekarang Bu? Baru 3B. Oh 3B, oh 3B sudah siap-siap itu Bu. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama ya Bu Rika ya. Ya ada jabatan yang bisa diisi lah gitu ya. Kalau pengawasnya nanti dihapus ya mudah-mudahan bisa kefungsional gitu ya. Terima kasih Bu Rika. Bu Eti mungkin?
Bu Eti struktural kan ya? Bu Eti Ariyati. Siap, Pak, siap. Siap. Sudah melakukan pemantauan kinerja Bu Eti? Izin Pak. Pemantauan kinerja saya pantau dari perilaku sehari-hari aja, Pak. Oh ya, Ah, begitu ya. Pernah menemui hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan capaian-capaian kinerjanya, Bu? eh, memang Pak, terus terang kaitan si pendekar tadi yang meneruskan Bu Titin tadi, Pak ya. Di situ kan ada, kita kan setiap bulan itu ada review si pendekar itu. Jadi perilaku sehari-hari, perilaku dari disiplin pegawai, dari pelaksanaan tugas sehari-hari, dari tanggung jawab. Itu kadang-kadang kita juga di situ kan harus menyesuaikan sama tingkah laku sehari-hari sebagai disiplin PNS atau apa, itu harus. Tapi di situ jadi kita adain penilaian itu di situ ada Pak, langsung di si pendekar tersebut, di review tersebut. Baik, Ibu Eti, terima kasih. Tadi ada bapak-bapak yang mau bicara juga, silakan. Pak siapa tadi? Oh, tidak jadi ya. Oke, baik Pak Sutekno, Bu Eti, dan teman-teman. Ya, saya sebenarnya agak ini saja sih. Sudah pasti Ibu dan Bapak melakukan pemantauan dengan adanya si pendekar ini kan? Karena PNS-PNS yang menjadi tanggung jawab Ibu dan Bapak untuk menilai ketika mereka setiap hari melakukan pelaporan ada di Spendekar, Ibu dan Bapak kan pasti sebagai atasan memantau mereka ya, melihat apakah yang mereka tulis di Spendekar itu sesuai dengan yang mereka kerjakan hari itu, seperti itu ya. Tadi istilahnya Bu Eti melakukan review di akhir bulan, ya Pak Sutekno mengamati hari-harinya seperti apa. Ya itu berarti sudah dilakukan. Hanya kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah itu gitu ya namanya. Ya alami saja kita bekerja. Ya, sebenarnya Bapak sudah lakukan tuh pemantauan itu. Nah, yang kemudian juga sering terjadi adalah kadang-kadang kita lupa mendokumentasikan. Nah, mudah-mudahan kalau ada si pendekar, maka proses Ibu dan Bapak memantau, proses Ibu dan Bapak membimbing, itu bisa terdokumentasikan dengan baik. Ini perlu Ibu dan Bapak, karena kadang-kadang permasalahan yang timbul kaitannya ya, kalau kita kaitkan dengan disiplin PNS, kok tiba-tiba ada PNS yang nggak suka masuk kerja, atau ada PNS yang tiba-tiba kok punya bad attitude gitu ya, tiba-tiba tingkah lakunya jadi tidak baik gitu. Itu kan tidak muncul sekaligus itu kadang-kadang. Muncul sedikit demi sedikit, mungkin ada hal-hal yang mengganggu di keluarga atau di lingkungan kerja yang itu lepas dari pengamatan kita seperti itu, sehingga hal tersebut membesar dan menggumpal menjadi sesuatu yang ya jadi butuh penanganan lebih lama gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita lakukan pemantauan setiap hari, ini hal-hal tersebut bisa kita hindari. Terima kasih Pak Sutekno, Bu Eti, atas berbagi pengalamannya. Saya lanjutkan. Oh, kok kembali ke sini ya. Siap. Perencanaan kinerja, ya ini kalau diwujudkannya adalah sasaran kinerja PNS ya, dalam format sasaran kinerja PNS. Sasaran kinerja pegawai dilakukan dengan memperhatikan perencanaan strategis instansi pemerintah, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, dan atau SKP atasan langsung. Nah ini, kalau tidak salah ini tadi juga muncul nih di pretest ya. Jadi setiap PNS, kalau bawahan kita, berarti bawahan kita juga harus memperhatikan SKP kita sebagai atasan langsungnya. Nah, secara keseluruhan, proses penyusunan SKP harus memperhatikan renstra instansi, perjanjian kinerja, karena setiap instansi kan punya perjanjian kinerja, target-target kinerja instansi, target-target kinerja
dari SKPD di mana kita bertugas itu yang kemudian kita pecah-pecah, kita uraikan, kita jabarkan kepada tugas-tugas jabatan sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang SKPD tersebut. Nah, uraian jabatannya, tiap jabatan kasih kasubag anu gitu ya. Nah, kemudian diwujudkan dalam SKP masing-masing. Nah, kita harus mengacu kepada SKP atasan langsung kita. Kalau kita kasubag umum kepegawaian ya berarti tadi sekretaris gitu ya. Ya, ini saya kira Ibu Bapak ini sudah paham yang ini. Hanya kadang-kadang keterkaitan dengan yang di atas ini yang masih perlu kita berikan penekanan. Dan penyampaian saya hari ini juga bukan semata-mata penyampaian ke Ibu dan Bapak, tapi lebih kepada bagaimana kita bersama-sama bisa menularkan ini kepada teman-teman kita PNS yang lain yang tidak berkesempatan untuk berdiskusi tentang kepegawaian seperti kita seperti ini, ya. SKP memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Kemudian selain kinerja utama juga memuat kinerja tambahan. Jadi ya kinerja utama ya yang ada di uraian tugas kita. Kalau Ibu dan Bapak nanti berkesempatan untuk menjadi pejabat fungsional, maka kinerja utamanya itu sudah sangat jelas diuraikan di dalam peraturan menteri yang mengatur tentang jabatan fungsional tersebut. Jadi kalau misalkan saya cerita saya saja, jabatan saya Widya Iswara, itu uraian tugasnya sudah jelas sekali. Misalkan mulai dari menyusun bahan ajar, menyusun bahan tayang, menyusun soal pretest, posttest, menyusun soal komprehensif dan sebagainya itu sudah diuraikan di sana. Nah, tinggal kita pilih mana dari aktivitas-aktivitas dalam uraian kerja itu yang berkaitan dengan kinerja dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Gitu. Kita kaitkan ke sana, mana yang bisa kita ambil. Gitu. Nah, selain kinerja utama, ada kinerja tambahan. Mungkin kalau kami di Widya Iswara ya ada kinerja-kinerja untuk membantu teman-teman struktural, misalkan dalam menyusun perencanaan pelatihan, dalam melakukan evaluasi akhir. Nah itu kalau secara tupoksi Widya Iswara itu bukan, tapi kami juga membantu teman-teman struktural untuk memberikan masukan-masukan di sana. Itu jadi kinerja tambahan. Seperti itu. Termasuk ada rapat misalkan ya gitu ya. Tapi itu jarang ya. Tapi hal seperti itu juga kadang-kadang ditugaskan ke kami, mewakili kelan dan sebagainya itu. Oke. Oke, ini tadi sudah kita singgung ya, kinerja utama. Ya, untuk pejabat pimpinan tinggi, ini administrasi, dan kemudian ini kami yang fungsional tadi ya. Kami mengambil dari putri-putri kegiatan yang ada di jabatan fungsional tersebut. Ibu dan Bapak, ya dari atasan langsungnya. Pengawas dari administrator dari JPT, pelaksana dari pengawas, dan seterusnya. Oh iya, saya jadi ingin memberikan penekanan di sini. Nah, Ibu dan Bapak, mohon izin, seringkali terjadi yang mengalami kesulitan itu adalah teman-teman yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana. Teman-teman pelaksana ini seringkali belum punya standar kinerja utamanya. Jadi kebanyakan teman-teman pelaksana ini kan tugasnya, mohon maaf, serabutan gitu ya. Jadi ada staf satu orang, misalkan dia membantu di subak apa, kadang disuruh di subak apa, seperti itu ya, kesana kemari gitu. Apalagi kalau ada pelaksana yang kalau dalam bahasa Jawanya itu merantasi gawe gitu ya. Jadi dia tugas apapun dia mampu gitu. Wah, ini udah jadi idola ini. Tugas ke sana, tugas ke sini gitu ya. Nah, ini kasihan. Nah, kadang-kadang kemudian yang terjadi ada pelaksana yang tugasnya banyak, ada pelaksana yang nganggur gitu. Nah, ini di kami ada yang seperti ini. Saya tidak tahu kalau di Kabupaten Tangerang ada nggak yang seperti itu. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga. Silakan, Pak Nazaruddin. Gimana Pak Nazar? Iya Pak, apa yang diucapin Bapak itu betul. Karena saya juga yang merasakan itu gitu sebagai pelaksana. Sono kemari sampai COVID.
sampai nyemprot. Gitu. Siap. Ini bicara pengalaman aja, Pak. Baik. Jadi karena kita pegawai yang berkompeten, jadinya sibuk sana sini ya Pak ya. Iya. Ya itulah resiko, Pak. Resiko, Tapi ini ya. Pak, izin Pak, Yap. sedikit ada ini terkait dengan SKP Pak. Itu pernah kejadian berapa kali ya? Jadi atasan itu tidak mereview bawahan. Bawahannya kurang lebih sekitar ada 5. Nah, karena review khususnya di Kabupaten Tangerang Pak. Siap. Ini berbagi pengalaman aja. Atasannya tidak mereview bawahannya yang dari setiap bulan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya. Nah, ketika ditukin kan segala macam, ada spot, ada apalah tukin. Jadi ketika dapat tukinnya itu dia potongannya gede juga Pak. Siap. Potongannya gede. Yang saya herankan gitu, dia kan kerjanya taruhlah bener Pak ya, tiap hari kerja, hanya gara-gara tidak mereview aja, itu tunjangan kinerjanya itu dipotong sangat besar sekali, walaupun itu aplikasi gitu ya. Seperti itu. Saya punya pikiran yang lain gitu ketika ingat sekolah gitu Pak, sekolah waktu di SMP, SMA gitu. Sekolah itu 3 tahun, ketika pelulusan itu tidak lulus, padahal sekolahnya tuh 3 tahun benar gitu. Siap. Jadi kayak dinilainya tuh akhirnya aja gitu, seperti itu. Siap. Nah, terkait itu berbagi pengalaman, mungkin di OPD yang lain juga kayaknya nggak beda lah. Seperti itu. Makasih Pak. Siap, baik Pak Nazarudin. Ada tidak mekanisme, ini kan sebuah sistem ya, artinya kalau sistem ini kan dibangun dari banyak subsistem. Ada tidak mekanisme untuk menyampaikan semacam keberatan gitu ya, ketika ada yang merasa sudah berkinerja baik, tapi kemudian karena ada ini satu masalah itu kan tidak pernah berdiri sendiri ya. Mungkin atasannya ada sesuatu atau apa, lupa dan sebagainya sehingga tidak mereview, dan itu bukan merupakan kesalahan dari si PNS yang 5 orang ini, sehingga mereka bisa mengajukan keberatan lah gitu, mungkin ke atasannya yang lebih atas lagi dan sebagainya gitu. Ada atau tidak di sistem ini? Pernah Pak, pernah secara langsung saya ke BKD langsung, tapi ya itulah karena sistem itu gitu ditolak Pak. Jadi nggak bisa tunjangan kinerjanya itu ya itu harus seperti itu dipotong itu Pak. Nggak ada kebijakan sama sekali karena sistem itu Pak, seperti itu. Sudah berlangsung berapa lama Pak? Apanya tuh? Proses atasan tidak mereview ini kemudian mengakibatkan tukin dipotong ini sudah berapa bulan? Oh, baru kemarin. Oh, baru sekali. Siap. Tapi ada lagi yang waktu bulan yang tahun lalu juga ada seperti itu juga kejadiannya gitu, sama juga. Cuma ya mohon maaf nggak ada kebijakan sama sekali karena yang saya tahu ya dia kerja gitu, hanya dia lupa karena banyak kerjaan gitu, dia lupa terkait dengan review itu gitu, seperti itu. Oh iya, siap. Izin Pak Bayu. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Saya cuma menambahkan saja karena saya juga kemarin baru mengurus kepala dinas saya yang lupa mereview. Dan emang itu sudah aturannya, dan itu kelalaian dari kepala dinas sendiri. Jadi memang di sistem itu sudah seperti itu Pak. Dan akhirnya saya kemarin menemui Bu Kabid BKPSDM, ternyata memang tidak ada kebijakan untuk biar tidak dikurangi TPP-nya, tunjangan TPBK-nya. Seperti itu siap. Pak. Jadi tetap aja dipotong. Siap. Baik Bu Sofa, terima kasih informasinya. Ya, karena memang sudah sistem sulit ya, karena kalau sistem ini bisa dibongkar lagi ya nanti yang akan terjadi adalah bongkar pasang. Dari sisi itu saya kira memang harus seperti itu dilaksanakannya.
hanya saja kalau ada aspek kesengajaan atau juga kelupaan dan itu bisa mengakibatkan kerugian, ini saya pikir perlu ada apa ya? Ada sistem pendukung ya. Kalau di kami di Sikap itu atasan langsung ada dituntut untuk memberikan review. Kalau dia tidak mereview atau dia lupa dan sebagainya, maka dia ikut kena potong gitu ya. Jadi apa namanya? Ada paksaan untuk atasan harus mereview. Soal hasil reviewnya mengakibatkan dipotong atau tidak, itu sudah itu merupakan sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan memang seorang atasan mereview kurang, nah itu berarti dia bertanggung jawab untuk bisa menjawab kenapa dia mereview kurang gitu ya. Tapi kalau dia mereview sesuai ya dia juga siap bertanggung jawab untuk hasil review sesuai tersebut. Tapi yang penting paksaan kepada atasan untuk jangan sampai lupa dia tidak mereview, karena ketika dia tidak mereview dia juga akan kena potongan. Nah ini ada dorongan gitu ya. Gitu. Jadi kekurangan tukin yang diterima oleh seorang bawahan itu adalah diketahui betul oleh si atasan gitu, bukan faktor lupa, tapi memang dia tahu. Jadi kalau seorang bawahan tukinya dipotong itu karena memang atasan bisa dikatakan menilai hasilnya kurang sehingga dia kena potongan. Gitu ya. Itu sedikit. Masalahnya ada lagi juga, Pak. Oh siap, silakan Pak Nazar. Yang ngambek itu adalah poldanya, Pak. Polda. Sudah pasti itu, Pak. Bukan pelaku kerjanya gitu. Kenapa yang ngambek poldanya gitu? Karena jatah itunya berkurang Pak dapur. Mungkin apalagi tampaknya kalau itunya kartu ATM-nya yang pegang poldanya ya repot juga. Ya. Ya Pak, tambahan dikit Pak. Silakan Pak Andi, mangga Pak Andi. Ya Pak, ini pengalaman juga Pak ya, pengalaman dari pertama kali si pendekar itu diberlakukan di Kabupaten Tangerang, akhirnya emang banyak seperti itu. Akhirnya ada perbaikan sedikit. Waktu pertama masih ada toleransi, tetapi kesininya karena sudah ada perbuknya yang dituangkan untuk mengatur hal itu, akhirnya kan kalau yang kami lakukan di SKPD itu saling mengingatkan pimpinannya kepada bawahannya bahwa kami ada semacam grup sendiri interan gitu Pak ya, jangan lupa mereview gitu kan, kalau enggak ya nanti. Nah itulah ada fungsi pembinaan pimpinan kita ya kepada bawahan, mengingatkan kepada bawahan daripada dipotong, akhirnya kan mereka itu. Terus di si pendekar itu kalau nggak salah, kalau sudah terbiasa ya kita melakukan pengisian aktivitas yang sudah kita laksanakan setelah jam 4 kan kita mengisi ya. Itu biasanya misalkan tanggal 1 kita mau ngisi nih sore atau ya jam 4, setelah jam 4 itu suka muncul review bawahan, atasan ya, teman satu bidang Pak ya, walaupun bukan ya Pak ya. Betul, bukan bawahan kita. Misalkan saya juga sering mereview Kasubag Perencanaan Keuangan, Pak Sekdis gitu ya, selain anak buah sendiri. Nah, itu suka muncul kayak peringatan Pak, muncul di situ review 5 orang suka muncul. Nah, di situ sebenarnya bisa sebelum kita mengisi aktivitas yang mau kita laporkan, suka muncul itu. Akhirnya kan mau nggak mau kita melakukan review dulu. Itu kalau sudah dilaksanakan itu, insya Allah tidak akan lupa itu Pak. Biasanya orang yang lupa review itu mengisi aktivitasnya itu rapel Pak, bisa seminggu sekali. Akhirnya kan mereka ini kalau tiap hari, insya Allah kalau dia ini tidak akan ya meminimalisir itu Pak. Apalagi kalau ada ingatan dari pimpinannya yang punya kewajiban untuk membina atau membimbing bawahan, mengingatkan gitu Pak. Itu yang sementara yang suka kami lakukan di SKPD Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih.
Siap Pak Andi. Ya, luar biasa Ibu dan Bapak ya. Ya, ini adalah sebuah proses menuju ke yang lebih baik ya Ibu dan Bapak ya. Selama ini kan kita bertahun-tahun terlena dengan kekurang biasaan PNS untuk dinilai kinerjanya dengan benar gitu ya. Nah, ini dengan adanya peraturan pemerintah yang kemudian oleh pemerintah daerah disikapi dengan memunculkan aplikasi-aplikasi untuk mendukung, ini semuanya diarahkan untuk menuju membiasakan kita melakukan sebuah proses penilaian kinerja dengan baik gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan itu sudah luar biasa ya penilaian kinerjanya. Nah, ini yang di kita ini menuju ke sini. Dan untuk menuju ke sini, seperti kata Pak Andi tadi, butuh kebiasaan, butuh pembiasaan. Kalau dan pembiasaan itu kadang-kadang butuh pemaksaan. Untuk membiasakan itu butuh dipaksa. Kalau sudah dipaksa, mudah-mudahan jadi biasa. Kalau sudah biasa, mudah-mudahan kita menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, enak Ibu dan Bapak. Begitu kita selesai bekerja, kira-kira jam berapa, pulang jam 4, bereskan dulu itu, enak kita selesai pulang ke rumah. Tapi kalau besok saja 1 pekan ya kan Ibu dan Bapak. Pas 1 pekan mau ngisi, yang waktu hari itu apa ya kegiatan saya, lupa ya kan. Jadi ya saling mengingatkan. Termasuk tadi juga terima kasih Pak Andi. Seperti di kami juga kadang-kadang apel itu juga sering diingatkan, jangan lupa gitu. Jadi setiap yang ngambil apel juga jangan lupa atasan mereview, jangan lupa teman-teman mengisi sikap sudah berapa hari ini yang belum gitu ya. Sudah begitu pun seringkali ya namanya PNS ya, berbagai latar belakang ada saja itu yang masih terlewat dan sebagainya. Ya, tapi yang penting kita sebagai sesama PNS sudah saling mengingatkan. Oke, jadi intinya Ibu dan Bapak untuk bisa maju kita harus bersama-sama ya, bersama-sama. Apapun yang akan kita capai ke depan, mari kita upayakan selalu dikerjakan bersama-sama. Dan jangan lupa kerjasama ini juga salah satu dari aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja PNS. Izin. Oke. Siap, Ibu Rika silakan. Tapi kan review perilaku itu tanggal 1 sampai 5. Ya. Ya Pak. Ada aja orang setiap bulan itu harus selalu dijapri. Harus selalu diingatkan. Jadi setiap bulan itu lupa gitu. Siap. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya namanya kita tadi saling mengingatkan ya dengan teman gitu kan. Ya, japri mungkin, di apel pagi mungkin, atau pas ketemu, Anda sudah ini belum? Seperti itulah. Kangen kali sama Berika, dia pengen di itu. Kalau tiap bulan mah. Tapi kewajiban apa namanya kepegawaian apa atasannya dia sudah tidak sudah tidak salah kalau mereka dipotong terus marah-marah kan sudah mengingatkan. Jadi mungkin agak sedikit berkurang ya Pak ya, bisa iya, Pak. Kan sudah mengingatkan gitu kan. Siap. Iya. Oke, Bapak, ini tugas tambahan. Ini ada tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik disepakati antara pimpinan unit kerja, ada pejabat penilai kinerja PNS dengan yang bersangkutan. Jadi ada kesepakatan mengenai apa bentuk-bentuk tugas tambahannya. Diformalkan dalam surat keputusan di luar tugas pokok jabatan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dan atau terkait langsung dengan tugas atau output organisasi. Jadi kalau tadi seperti saya kaitan dengan ini tugas tambahan yang disepakati ini misalkan karena saya juga jadi tim penilai angka kredit di Widya Iswara, nah itu jadi tugas tambahan. Kemudian saya juga jadi pengurus di organisasi Widya Iswara, nah itu juga jadi sering kadang-kadang harus mewakili rapat dan sebagainya karena ada kegiatan ini. Ya, jadi pimpinan mengetahui, makanya diformalkan dalam surat keputusan. Oke. SKP bagi pejabat administrasi disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan ini sudah disinggung tadi sebenarnya di depan, ini penekanan saja. Untuk fungsional ini ya berkait rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja dan uraian jabatan. Nah, ini yang kalau kita kaitkan kemarin dengan siapa ya kemarin ya di Disduk Capil di mana ada pejabat fungsional statistisi ya yang
kesulitan dengan membuat rencana pelaksanaan kinerjanya, kaitannya dengan kenaikan pangkat menjadi terganggu. Nah, ini memang bukan salah si PNS yang bersangkutan, karena bisa jadi uraian dari jabatannya setelah dilihat dari kegiatan yang ada di organisasi, ya sedikit yang bisa dia perankan gitu, sehingga dia kesulitan. Nah, ini mungkin ke depan yang perlu ditinjau adalah apakah jabatan itu memang dibutuhkan betul atau tidak di unit kerja tersebut, di SKPD tersebut. Kalau memang tidak, ya mungkin sebaiknya tidak perlu ada memaksakan jabatan itu gitu. Kadang-kadang kan formasi itu kan proses penyusunannya mungkin tidak melihat secara komprehensif dari aktivitas atau beban kerja dari SKPD tersebut, sehingga pas sudah terisi yang bersangkutan tidak punya pekerjaan yang cukup gitu ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan untuk dicek ulang apakah perlu dipertahankan atau tidak jabatan tersebut. Kalau memang dari tahun ke tahun kok kurang gitu kinerjanya. Jadi bukan salah si PNS-nya, tapi karena pekerjaannya yang tidak ada. Maka ini perlu dilihat lagi. Yang di sini tadi untuk yang teman yang di statistisi tadi ya, teman statistisi yang ada di Dukcapil. Oke, perilaku kerja meliputi aspek. Nah, ini yang berbeda Ibu dan Bapak ya. Perilaku kerjanya hanya 5 sekarang, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Kalau di PP 46 kan ada disiplin segala tuh, ada disiplin. Nah, disiplin tidak ada lagi. Disiplin mungkin aspeknya sudah dimasukkan ke sini kali ya, komitmen. Berkomitmen terhadap tugas. Dia punya tugas apa dan kemudian dia laksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh kejujuran, penuh kesungguhan. Nah, itu bagian dari komitmen. Kemudian orientasi pelayanan, bagaimana upaya-upaya PNS ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya. Inisiatif kerja, upaya-upaya si PNS untuk mencari cara-cara baru, termasuk mungkin inovasi seperti itu ya, terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Ini yang tidak berubah dari masa DP3 sampai dengan sekarang. Ini yang tidak berubah dua ini, kerjasama dengan kepemimpinan. Jadi saya berikan penekanan lagi tentang pentingnya ini ya Bapak ya, karena kita PNS ini kan terikat dengan jiwa korsa. Terikat dengan jiwa korsa. Tidak mungkin kita bekerja dalam sebuah organisasi itu sendiri-sendiri. Ada kemarin saya ingatkan lagi, kerja mandiri, tapi bukan kerja individual. Kita adalah kerja tim, kita adalah kerja kelompok, kerja bersama, ya, kerja organisasi. Maka ini sampai sekarang dari zaman DP3 ada terus kerjasama dengan kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya aspek memimpinnya saja, tapi juga kesanggupan kita untuk dipimpin ini sebenarnya ya. Dalam bahasa akademisnya, kepemimpinan itu bukan hanya bagaimana kita memimpin, tapi juga bagaimana kita menempatkan diri sebagai yang dipimpin. Tapi untuk kepentingan penilaian kinerja, ini hanya untuk teman-teman yang duduk dalam jabatan struktural, atau juga jabatan lain, termasuk di dalamnya fungsional yang uraian tugasnya ada kepemimpinannya. Misal nanti, pejabat fungsional juga akan diberikan tugas-tugas memimpin satgas-satgas tertentu misalkan. Nah, itu nanti aspek kepemimpinannya bisa dinilai di situ. Tapi untuk Jafung murni itu aspek kepemimpinan tidak dinilai, hanya 1, 2, 3, 4. Orientasi pelayanan saja, komitmen saja, inisiatif dan kerjasama saja. Itu fungsional. Oke, kepemimpinan untuk teman-teman struktural. Selanjutnya Ibu dan Bapak, pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa ya. Jadi apa yang kita laksanakan itu didokumentasikan secara periodik. Dapat mingguan, dapat harian, dapat mingguan, bulanan, trimulanan, semesteran, atau tahunan, silakan. Ya, itu nanti bisa diatur seperti ini. Mungkin kalau setiap PNS itu punya dokumentasi kinerjanya ya Ibu dan Bapak ya, misalkan kalau yang menghasilkan laporan gitu ya, dia punya surat perintah untuk menjadi tim apa,
surat tugas untuk melakukan kegiatan apa gitu ya, itu didokumentasikan dalam satu folder khusus gitu ya untuk setiap PNS. Itu saya kira keren sekali. Jadi kalau suatu saat ada pemeriksaan di pendekar katanya melaksanakan tugas ini. Nah, coba lihat ada enggak evidennya gitu ya. Kalau di pelatihan kepemimpinan kan Ibu dan Bapak yang sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan pola yang dari 2014 kan eviden ya, berbasis eviden. Apa buktinya Anda melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Gitu. Kalau untuk yang fungsional ini sudah pasti, karena eviden dari aktivitas ini itulah yang akan dinilai sebagai angka kredit Ibu dan Bapak. Jadi kalau seperti saya, hari ini ketemu sama Ibu dan Bapak, tatap muka secara sinkronus, jarak jauh, nah, harus ada dokumentasi surat perintahnya, dan itu saya simpan karena nanti untuk pengusulan angka kredit. Tanpa itu ya tidak bisa. Seperti tadi, saya mau mengaku, saya sudah mengisi di Kabupaten Tangerang selama sekian hari sampai pesertanya pada bosan misalkan gitu ya. Tapi mana buktinya? Tidak ada. Nah, susah. Jadi harus ada Ibu dan Bapak ya. Siap. Oke. Sebelum masuk ke pengukuran kinerja, ada yang mau disampaikan, Ibu dan Bapak? Lanjut ya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap SKP dan perilaku kerja. Jadi, salah satu tahapan yang penting di dalam sistem manajemen kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini kita lakukan terhadap SKP, sasaran kinerja pegawai, yaitu membandingkan realisasi dengan target. Nah, di dalam SKP kan kita ada targetnya ya, melakukan melakukan apanya selama sekian lama, biayanya berapa, seperti itu kan, kuantitasnya berapa, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, itu kan 4 hal yang dimunculkan dalam sasaran kinerja pegawai. Itu kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian perilaku, dengan melakukan penilaian ya perilaku kerjanya sehari-hari, apakah ada di tataran mana, dari orientasi pelayanan, kemudian dari komitmen, dari inisiatif kerjanya, dari kerjasama, dan dari kepemimpinannya. Sama, pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, trimulanan, semesteran, atau tahunan, serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi. Ini catatan pentingnya ya. Oke. Terus Ibu dan Bapak, dalam pengukuran kinerja, realisasi kinerja PNS dapat melebihi target kinerja. Nah, ini yang dalam DP3 ya, DP3 yang dulu ini tidak ada. Ya, kalau di sini pengukuran kinerja, dalam melakukan pengukuran kinerja, realisasinya boleh melebihi target. Karena sangat dimungkinkan sekali kan, ada kinerja yang melebihi. Misalkan, untuk saya merencanakan melakukan tatap muka dalam 1 tahun, misalkan 10 kali, berdasarkan rencana kegiatan yang ada di BPSDM. Ternyata tahun ini lebih, karena saya ketemu dengan teman-teman di Kabupaten Tangerang saja sampai 5 kali. Jadi pasti setidaknya 15 kali saya ketemu gitu ya dalam tahun ini. Dan itu harus diakui sebagai bagian dari realisasi kinerja saya yang ternyata melebihi target kinerja. Nah, tapi kemudian ketentuan selanjutnya, realisasi kinerja PNS yang melebihi target kinerja, nilai capaian kinerjanya paling tinggi pada angka 120. Jadi punya target 10, terrealisasi 20 misalkan. Nah, itu berarti sudah berapa persen tuh? 200%. Nah, itu tidak boleh ya. Bolehnya hanya mencapai 120 saja. Jadi kalau tadi tercapai rencana 10 tercapai 10 berarti 100%. Nah, ini hanya boleh lebih sampai 120 saja penilaian kinerjanya. Oke. Pembinaan kinerja. Sebelum sampai ke pembinaan kinerja, ada yang mau disampaikan juga? Lanjut ya. Oke. Aduh, udah 9:30 ya, cepat sekali ya hari Jumat ini ya. Baik.
Ibu dan Bapak, pembinaan kinerja PNS dilakukan melalui bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Ya, jadi ada bimbingan dan konseling. Dua-duanya punya makna yang hampir sama, hanya saja untuk konseling kinerja ini sifatnya lebih apa ya? Lebih khusus gitu ya, lebih khusus, lebih intens, lebih ya khusus intens lah. Kalau bimbingan kinerja sifatnya bisa umum, bimbingan kinerja diberikan oleh pejabat penilai kinerja PNS atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus oleh unit kerja kepada PNS, ini sifatnya lebih umum. Kalau konseling kinerja ini lebih intens karena dia ada sorotan kepada perilaku kerja. Perilaku kerja tadi PNS yang mungkin kok perilakunya berubah, dia jadi agak sering telat misalkan, kok dia sering pulang cepat, atau mohon maaf malah sering pulang lambat, Ibu dan Bapak. Halo, Ibu dan Bapak masih ada kan? Ada, Pak. Masih ada, siap. Baik. Saya pernah punya teman, Ibu dan Bapak, mohon izin, saya pernah punya teman yang justru seringnya pulangnya telat, Ibu dan Bapak. Waktu itu saya masih di Kasubit Kepangkatan, Pak Andi, saya masih di Kasubit Kepangkatan di Kota Serang. Saya punya staf, kok seringnya pulangnya telat. Jadi kalau kita sudah waktunya pulang, dia malah belum mau pulang. Dia malah suka duduk di sofa gitu Pak ya, nyetel TV. Besoknya lagi dia begitu. Besoknya lagi malah saya tahu dia kemudian bawa handuk. Jadi dia mandi di kantor gitu Ibu dan Bapak ya. Nah, setelah lewat sekitar 1 pekan, hampir 2 pekan, nah barulah terungkap Ibu dan Bapak. Dia cerita, Mas, saya mau cerai sama istri saya, katanya gitu ya. Oh, rupanya teman saya ini, staf saya ini, dia nggak mau pulang-pulang karena di rumah tangganya ya ada masalah ya. Jadi dia mungkin mau pulang ya nggak enak, pulang mungkin bertengkar dan sebagainya. Jadi kita perlu waspada nih Bapak dengan hal begini nih. Saya waktu itu kurang ini ya, saya pikir ya mungkin orangnya rajin saja gitu ya. Ternyata dia ada masalah sama keluarganya. Dan akhirnya sampai betul bercerai, Ibu dan Bapak. Sekarang sih sudah punya istri lagi ya, sudah menikah lagi. Tapi saya jadi ikut sedih gitu waktu itu karena saya kenal juga sama istrinya gitu ya, anaknya sudah besar, sudah SMA gitu, oh, sampai harus bercerai gitu. Ya itu, jadi ada perilaku yang berubah dari staf kita itu ternyata pasti ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu. Mungkin ada staf kita yang kok sering teleponan terus sama siapa nih, SMS-an terus. Jangan-jangan punya teman lagi gitu ya. Inlock, Pak. Siap. Nah, ini jangan sampai kita sendiri ya Ibu Bapak ya. Ibu dan Bapak, janganlah. Udah ini saja. Insya Allah Ibu dan Bapak, suami kita sekarang, istri kita sekarang adalah yang sudah Tuhan takdirkan untuk jadi suami dan istri terbaik kita ya, Insya Allah ya. Kalau itu kita yakini, Insya Allah itu yang akan terjadi Ibu dan Bapak. Tapi kalau kita lihat kiri kanan, ya kalau pegawai kan pasti selalu cantik-cantik ya kalau ke kantor ya. Mana ada pegawai yang tidak cantik ketika ke kantor kan? Dana coba mau ke kantor. Iya Bu Lilis. Nah, tapi mohon maaf ya Bapak-bapak ya, kalau ini mungkin Bapak-bapak kan banyak yang senior juga gitu. Kalau kita mau cari yang cantik, kapan selesainya? Di tiap tikungan ada orang cantik ya Bapak-bapak ya. Tiap tikungan kan kita ketemu orang cantik. Nah kalau sama yang cantik kita tertarik terus, kapan selesainya? Nggak beres-beres. Ya jadi harusnya pakai kacamata kuda Pak harusnya. Kacamata kuda. Pak Tekno. Iya, kudanya narik andong. Ibu-ibu juga sama nih, mohon izin ya ibu-ibu ya. Masalahnya tadi kan kemarin ya, hari kemarinnya ya kita sudah bahas ya. Ternyata kasus PNS yang bercerai itu banyak. Guru-guru PNS diangkat jadi PNS, dikasih sertifikasi, uangnya tambah banyak, bukannya bahagia dengan istri atau suaminya, malah punya lagi. Nah ini kan tidak sesuai. Tergantung Pak, gimana Ya, laki-lakinya? Gimana Bu Titin? Gimana laki-lakinya Pak?
Oh, gimana Buat laki-laki? penyemangat. Pokoknya yang disalahin men laki-laki aja, Pak. Nggak pernah Yang salah salah. pokoknya laki-laki. Sabar ya Bapak-bapak ya. Iya. Laki-laki. Tapi memang ya sekarang kok apa pelakor itu gimana ya? Dia nyari gampangnya saja ya. Ada laki-laki yang sudah mapan, dia ambil gitu ya. Dia nggak mau ikut susahnya gitu. Pas susahnya mah nggak mau, pas susahnya mah pengennya, pas senangnya mah pengennya sama dia gitu ya. Ini untuk teman-teman yang di lapangan nih, kecamatan. Gantung keimanannya, Pak. Kalau dia punya iman, pasti nggak seperti itu. Iya, iman. Baik. Mohon izin kembali ke sini lagi. Ya, konseling tadi ya. Jadi ternyata berat menjadi pejabat struktural itu karena dia tidak hanya memperhatikan kinerja, aspek tadi ya aspek kinerja kaitannya dengan apa yang memang dikerjakan sesuai dengan rencana kerja tahunannya, tapi juga perilaku. Ya, berat pejabat struktural itu Ibu dan Bapak. Bahkan ini harus melakukan konseling. Tapi boleh selain kita sendiri, kita juga boleh minta ini konselor independen ya. Ya bayar orang sajalah gitu kalau memang ada pegawai yang ya. Siap. Penilaian kinerja. Pada dasarnya penilaian kinerja ya standar seperti yang Bapak lakukan. Ini sedikit hal yang mungkin ya, yang mungkin berbeda saja. Penilaian SKP bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi dan atau penugasan lain. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit di mana PNS tersebut bekerja pada tahun berjalan. Jadi misalkan mutasinya terjadi di tengah pada tahun ya antara setelah SKP itu ditetapkan sampai dengan menjelang akhir tahun. Ini sering terjadi karena proses mutasi kan tidak mungkin dilakukan kapan memutasi nanti di Januari saja kan tidak mungkin karena menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Bisa terjadi di bulan Maret, bisa di April, bisa di Juni dan sebagainya. Nah, untuk yang seperti ini PNS yang mengalami mutasi misalkan tadinya Kasubag Umum Kepegawaian di Kecamatan Cisoka misalnya ya, Kasubag Umum Kepegawaian di Kecamatan Cisoka punya target kinerja ABCD dengan kuantitas 10 dan sebagainya misalkan katakanlah rata-rata 10. Ketika bulan Maret dia dimutasi masih Kasubag Umum Kepegawaian di tapi Kecamatan Tiga Raksa misalkan berarti pindah kan. Nah, maka dia akan dinilai berdasarkan target kinerja yang proporsional tadi. Sampai di bulan ketiga itu target kinerjanya sampai di mana gitu ini proporsional. Nah, nanti di tempat kerjanya yang baru, dia harus membuat SKP lagi, Ibu dan Bapak. Buat SKP lagi, tapi mulai bulan dia mulai pindah bulan Maret itu. Berarti dia akan buat SKP lagi mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Nah, di yang Cisokanya dari Januari sampai Maret dinilai dengan ada coretan. Kalau tadi target kinerjanya 10, kemudian berubah hanya menjadi 2, maka yang 10-nya dicoret. Kemudian diganti jadi 2 dan barulah dia dinilai berdasarkan yang 2 yang direncanakan itu. Seperti itu. Demikian juga kalau jabatannya pindah dan ganti. Misalkan tadinya Kasubag Umum Kepegawaian di Cisoka, dia menjadi kasih pemerintahan, misalkan promosi dia 1 strip ya, jadi kasih pemerintahan. Di Cisoka juga misalkan promosi. Nah, tetap uraian tugasnya kan berubah dari uraian tugas Kasubag Umum Kepegawaian jadi uraian tugas kasih pemerintahan. Nah, ini dia harus membuat SKP-nya 2 kali dia berarti. Januari dia membuat SKP sebagai Kasubag Umum Kepegawaian. Kalau dia dimutasi bulan Juli misalkan, maka di bulan Juli dia membuat lagi SKP sebagai kasih pemerintahan dengan target kinerja yang berbeda. Nah, ini yang terkait dengan rotasi mutasi. Oke. Sampai di sini ada yang mau disampaikan tidak? Pernah ada yang mengalami tidak? Mengalami mutasi seperti ini? Teman-teman yang hadir hari ini atau mungkin pernah tahu ada teman yang lain? Ya, silakan. Saya pernah mengalami, saya dari
Kecamatan Tigaraksa pindah dimutasi pindah ke catatan sipil. Kemudian saya kan kenaikan pangkat, Pak. Ya. Dan SKP-nya karena sistem di situ memang ada langsung coret seperti itu, Pak. Tapi pas saat kenaikan pangkat itu untuk ke BKN-nya katanya nggak diterima, nggak bisa itu yang coret-coret yang sistem begitu, jadi harus manual SKP-nya. Oke, siap. Seperti itu, Pak. Siap. Tapi jadinya SKP-nya yang diajukan ada dua atau satu? Ada dua, Pak. Ada dua pada saat saya dari awal tahun sampai dengan saya di Kecamatan Tigaraksa, dan pada saat saya pindah, Pak, sampai akhir tahun. Siap, baik. Nah, ini ada contoh empirik ya, Bu Sofa yang sudah membuat SKP-nya jadi 2, termasuk untuk usul kenaikan pangkat ya SKP-nya ya 2 gitu kan. SKP ketika awal tahun beliau bertugas di satu tempat dan kemudian di tempat yang lain SKP dari kapan dia mutasi sampai akhir tahun. Good, Bu Sofa, terima kasih Bu. Baik, penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan perilaku kerja dalam jabatan. Ya, penilaian perilaku kerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja sama. Penilaian perilaku kerja dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan atau bawahan langsung. Nah, ini kalau di Kabupaten Tangerang untuk penilaian kinerjanya masih menerapkan oleh atasan langsung saja atau sudah menggunakan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung dan atau bawahan langsung? Nomor 3, Pak. 3, Pak. Tangerang. Siap. Jadi rekan kerja ikut menilai, bawahan ikut menilai gitu ya Pak Andi ya? Siap, Pak. Oh, siap. Oh, itu hebat itu. Sudah lebih komprehensif ya berarti. Jadi tidak full oleh atasan tapi juga rekan dan bawahan. Ini lebih lengkap ini kalau penilaian seperti ini. Ini akan berdampak terhadap model penilaian kinerjanya Ibu dan Bapak nanti ya. Nah, penilaian kinerja PNS dengan bobot 70-30 ya, 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian perilaku kerja. Dilakukan oleh instansi pemerintah yang tidak menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Jadi kalau menggunakan yang nomor 2 ini, maka penilaiannya 70-30. Penilaian SKP-nya 70 dan kemudian perilakunya 30. Itu kalau yang tidak menggunakan penilaian oleh rekan kerja dan atau bawahan. Maaf. Tapi kalau yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, itu komposisinya 60-40. Penilaian kinerja PNS dengan bobot 60% untuk SKP dan 40% untuk perilaku kerja. Gitu ya Bapak. Jadi ada 2 pilihan, berarti Tangerang sudah memanfaatkan yang ini. Kami di Provinsi Banten, Ibu dan Bapak, sekedar info saja, tadinya juga sudah pakai ini nih awalnya pas ada sikap itu. Tapi kemudian kok berubah lagi, saya juga belum nemu jawabannya itu kenapa jadi balik ke sini lagi. Jadi sekarang rekan kerja dan bawahan langsung tidak menilai ya. Jadi hanya dari atasan saja. Saya kurang tahu alasannya apa. Padahal kalau ini lebih lengkap ya sepertinya, seperti Kabupaten Tangerang ini sudah lebih lengkap. Nah, ini tadi. Jadi kalau yang menerapkan 60-40, ini 70-30, tergantung tadi. Sasaran kinerja pegawai memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Nah, biaya tentunya terkait dengan tugas si PNS yang bersangkutan. Kalau seperti pejabat fungsional, karena pelaksanaan tugasnya tidak berkaitan dengan pengelolaan anggaran, maka aspek ini ditiadakan. Seperti saya misalkan tugas mengajar tatap muka, tugas bikin bahan ajar dan sebagainya tidak berbiaya. Jadi ini strip. Tapi teman-teman yang duduk dalam jabatan atau pelaksana tapi dia misalkan dipercaya untuk menjadi PPTK misalkan, saya tidak tahu apakah masih boleh atau tidak ya, karena sekarang PPTK-nya kan dialihkan ke eselon 3 ya. Nah, ini jadi aspek biayanya tergantung kepada itu. Apakah dia ditugaskan dalam satu
jabatan atau tugas-tugas yang ada menyangkut penganggaran, pengelolaan anggaran atau tidak. Kalau tidak, berarti aspek biaya tidak ada. Terus ini secara perilaku, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, berdasarkan PP 30 2015, ini jenjang penilaiannya berubah nih Bapak. Jenjang penilaiannya berubah. Ini kalau dulu, baik itu kan 76 sampai 90. 76 sampai 90 itu sudah baik. Nah, kalau berdasarkan yang ini, 30 2019, PNS yang memiliki nilai dengan angka 90, kurang atau sama dengan 90, kemudian kurang atau ini apa ya maksudnya ya? Lebih atau sama dengan 90, kemudian kurang atau sama dengan 120, itu barulah yang mendapatkan kriteria baik. Nah, ini ya. Ini hati-hati nanti kalau mau mengusulkan kenaikan pangkat dan sebagainya. Kalau BKN sudah menerapkan yang ini, maka nilai baiknya adalah di 90, bukan lagi di kisaran 76 sampai dengan 90. Sangat baik. Ini kriterianya 110 kurang atau sama, lebih atau sama dengan 110 atau kurang sama dengan 120. Jadi 120 ini tetap jadi nilai maksimal. Menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam meningkatkan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Nah, ini memang membawa semangat inovasi ya Ibu dan Bapak ya, membawa semangat inovasi. Jadi untuk mereka yang selain nilai ini, nilai kurang atau sama dengan 110 dan lebih atau sama dengan 120 ini, dia juga harus menciptakan ide baru yang membuat kinerja organisasi menjadi meningkat. Bahkan ini termasuk yang bisa diberikan kenaikan pangkat pilihan, yaitu kenaikan pangkat pilihan apa Ibu dan Bapak? Ada yang masih ingat kenaikan pangkat untuk yang ini? Menciptakan ide baru atau cara baru? Kenaikan pangkat istimewa, Pak. Bukan, kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat penemuan baru. Iya, Bu Filda betul. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Nah, itu ya. Inovasi ini Ibu dan Bapak ya, tentunya inovasi. Kalau Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan kepemimpinan yang pola-pola setelah 2004 ke sini, itu harus setidaknya ada hal-hal yang baru yang bisa dikerjakan gitu ya. Tapi levelnya ini jauh ya, kalau yang ini sih levelnya berbeda. Inovasinya harus sesuatu inovasi yang memang dia betul-betul mengandung kebaruan gitu ya. Kebaruannya itu bukan hanya ruangan ditata, bukan hanya seperti itu, tapi memang ada ide baru yang itu tertuang menjadi sesuatu yang punya pengaruh besar terhadap peningkatan kinerja organisasi. Oke, ini nilai baik lebih besar atau sama dengan 90 dan kurang atau sama dengan 120. Cukup apabila PNS memiliki nilai dengan angka ya antara 70 dengan 90 di sini. Kemudian kurang yang ini dan sangat kurang di sini. Ya, ini perlu kita pahami Bapak. Saya ulang lagi karena ini kepentingannya untuk syarat kenaikan pangkat. Ya, jadi jangan sampai nanti pas mau naik pangkat hasil penilaian kinerja PNS-nya dikembalikan sama BKN karena mau naik pangkat tapi kok nilainya cuma 80. Nah, itu enggak boleh. 85 kalau dulu sih sudah baik ya, tapi ternyata sekarang ini hanya masuk kriteria di sini saja berarti 85 itu masih di sini. Baik, lanjut. Pejabat penilai kinerja PNS yaitu atasan langsung dari PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Nah, pejabat penilai kinerja PNS yaitu atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Lihat ya, catatan dari pengertian pejabat penilai adalah ini. Atasan langsung PNS yang dinilai. Ya. Dalam hal pejabat penilai kinerja PNS berhalangan, penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan dari pejabat penilai kinerja PNS secara berjenjang. Jadi kalau berhalangan maka atasan
berikutnya lagi itu yang melakukan penilaian kinerja PNS. Secara berjenjang berarti terus ke atasnya lagi. Atasan dari pejabat penilai kinerja PNS dapat mendelegasikan kewenangan penilaian kinerja PNS kepada pelaksana tugas atau pelaksana harian. Oke. Ibu dan Bapak, ada yang tahu bedanya pelaksana tugas dan pelaksana harian? Ada yang tahu? Silakan. Kita kan sering tuh ada PLT, ada PLH gitu ya. Bedanya apa itu Ibu dan Bapak? PLT Kalau PLH. PL, izin Pak, baik. Ada Bu Sofa lagi. Kalau PLH itu pelaksana harian cuma waktunya kali Pak ya, nggak lama, nggak seperti PLT. Kalau PLT biasanya yang meninggal, PLT. Kalau PLH yang tugas atau cuma nggak lama waktunya Pak. Oke, tidak lama, sementara lah gitu ya Bu. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Pak Wawan Indak, boleh? Pak Wawan Indak, silakan. Ya Pak, makasih. Kalau PLT itu Pak, dia hampir sama dengan kadis kewenangannya Pak. Apa namanya? Pejabat yang digantinya Pak ya, kewenangannya Pak. Siap. Tapi kalau PLH itu hanya sifatnya sementara Pak. Siap. Kalau seumpama nih kayak kita sekarang ini Pak, ada diklat gitu ya, yang pejabatnya lagi mengikuti diklat, itu diisi sama PLH Pak. Begitu pejabatnya masuk lagi bekerja, itu langsung ke pejabat tersebut. Oke. Begitu Pak. Jadi kalau PLH itu hanya sifatnya apa ya, insidentil apa gimana Pak namanya? Ya, insidentil ya Pak ya. Oke, itu kata kecilnya, insidentil ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada Pak. Siapa? Siapa nih Pak Ban? Wakirin Pak. Oh Pak Wakirin, benar-benar. Ya Pak. Kalau untuk PLT Pak, ya. Itu pejabatnya ada kekosongan, sehingga dibuatkan surat keputusan dari BKPSDM dalam arti bisa meninggal, bahkan kekosongan pejabat itu tidak ada yang isi. Tetapi kalau PLH dalam kurun waktu yang relatif singkat, pejabatnya itu ada, tapi ditugaskan pula Pak, seperti pejabatnya naik haji dan sebagainya, itu kan bisa di PLH kan Pak. Mungkin seperti itu Pak menambahkan. Terima kasih Pak. Baik. Saya kira pendapat Bu Sofa, Pak Wawan, dan Pak Wakirin ini sama ya, sama. Intinya kalau PLH itu berhalangan sementara ya, Bapak ya, berhalangan sementara. Mungkin karena tadi seperti Pak Wawan contohkan mengikuti pelatihan kepemimpinan, misalkan kan itu lama itu waktunya, maka di PLH ada PLH, pelaksanaan tugas pelaksana hariannya. Kemudian Pak Wakirin juga mencontohkan tadi berangkat haji, itu kan sampai sekitar hampir 2 bulan misalkan, maka ada pelaksana harian. Kemudian kalau PLT itu PNS-nya berhalangan tetap. Seperti tadi disampaikan Bu Sofa, berhalangan tetap misalkan karena meninggal dunia misalkan, atau dia dilantik di jabatan baru sehingga jabatannya kosong. Nah, itu untuk pengisiannya. Kalau belum ada yang pas, maka diisi oleh pelaksana tugas. Good. Terima kasih Bu Sofa, Pak Wawan, dan Pak Wakirin ya, pemahaman PLT dan PLH-nya sudah mantap gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada Ibu dan Bapak yang sementara ini masih jadi PLT, PLT-nya cepat hilang ya, jadi pejabat definitif gitu ya. Siap. Kalau kasus hukum larinya kemana Pak? Oke, Pak Taufik. Iya, kasus hukum itu pidana. Siap. Kasus hukum melihat kasus hukumnya, Pak Taufik dan Ibu dan Bapak. Kalau misalkan masih baru melalui proses ya, diperiksa, kemudian masih disangka dan disangkanya juga masih ini mungkin masih bisa diisi oleh PLH Pak ya. Tapi kalau sudah menjalani hukuman badan, ya sudah harus PLT Pak, karena berarti dia sudah berhalangan tetap lah gitu ya Pak Taufik ya. Gitu Ibu dan Bapak. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi
PLT dan PLH punya kewenangan untuk melakukan penilaian kinerja apabila atasan dari pejabat penilai kinerja PNS mendelegasikan kewenangan tersebut. Gitu. Tapi kalau tidak, berarti yang melaksanakan penilaian ya tetap atasan dari pejabat penilai. Ini biasanya kesininya juga sering disebutkan di dalam SK, di dalam SK PLT misalkan itu yang datang dari BKD tadi ya Pak Wakil sampaikan, itu juga sudah langsung disebutkan. Kewenangan PLT adalah ini, salah satunya misalkan di situ disebut melakukan penilaian kinerja PNS di bawahnya. Nah, itu ada juga yang langsung disebutkan seperti itu. Itu lebih memberikan kepastian untuk si PLT, apa sih tugas saya, gitu. Apa sih kewenangan saya, seperti itu. Selanjutnya, nah, Ibu dan Bapak, PP 30 2019 juga mengatur tentang mekanisme keberatan atas penilaian. Jadi penilaian kinerja PNS ini dalam perkembangannya tidak lagi menjadi satu proses yang tertutup. Ya, bukan sebuah proses yang tertutup. Kenapa tidak tertutup? Ya, sesuai dengan tadi filosofi yang dibawa oleh sistem manajemen kinerja tadi. Ada pemantauan, ada pembinaan, gitu kan Ibu Bapak ya. Jadi bukan ini kewenangan saya untuk menilai, kamu tidak perlu tidak perlu usil gitu ya. Kamu terima saja hasil penilaian saya gitu. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, jadi proses penilaian ini adalah sebuah proses penilaian yang dalam kerangka pembinaan gitu ya. Jadi ada mekanisme keberatan yang bisa dilakukan oleh PNS yang dinilai oleh atasannya. Ketika seorang pejabat penilai memberikan penilaian, maka penilaian itu disampaikan kepada PNS yang dinilai. Ya, ini nilainya, PNS yang dinilai menerima, PNS yang dinilai membubuhkan tanda tangan pada lembar yang sudah dibuat tersebut, lembar hasil penilaian. Keberatan atau tidak, PNS yang dinilai membubuhkan tanda tangan. Jadi keberatan atau tidak itu PNS yang dinilai itu membubuhkan tanda tangan. Kalau ada keberatan, maka malah ke atas. Kalau ada keberatan, maka dia bisa mengajukan kepada pejabat penilaian tersebut. Itu ya, secara berjenjang. Sebenarnya keberatan disampaikan kepada atasan pejabat penilai. Jadi sebenarnya keberatan dari PNS yang dinilai itu kepada atasan pejabat penilai. Tapi diatur keberatannya dilakukan secara berjenjang. Jadi dalam waktu 14 hari kalender, ini PNS yang dinilai bisa menyampaikan, saya keberatan nih Pak dengan penilaian saya kan kinerja saya kan lumayanlah kemarin begini gitu ya, sampaikan. Pejabat penilai ini akan menyampaikan keberatan tersebut kepada atasan pejabat penilai dalam waktu juga 14 hari kalender. Nah, atasan pejabat penilai akan memberikan ini kalau hakim ini memberikan keputusan. Keputusannya boleh menguatkan, boleh menambahkan, misalkan oh iya betul nih kemarin saya sudah mengamati, karena ini atasan pejabat penilai boleh memanggil, dua pihak ini boleh dipanggil mengklarifikasi. Kamu kasih nilai 80 ya, misalkan gitu ya. Kamu kasih nilai 80 ya. Alasannya ngasih nilai 80? Begini. Oh, oke. Panggil ke sini. Kamu dinilai 80, kamu keberatan. Ya, Pak, karena saya begini. Apa bukti-buktinya? Begini, begitu. Nah, atasan pejabat penilai akan memberikan keputusannya. Kalau atasan pejabat penilai, itu udah betul tuh pejabat penilai ngasih kamu 80. Udah, ini nilainya saya tetapkan 80. Maka itu menjadi keputusan akhir. Jadi ini bersifat final. Ya, apa yang diputuskan oleh atasan pejabat penilai ini bersifat final. Demikian juga kalau atasan misalkan memberikan keputusan, oh iya itu masa cuma 85, ini layak untuk mendapatkan 90. Maka semua harus menerima. Karena keputusan dari atasan pejabat penilai ini bersifat mengikat, mutlak gitu ya. Jadi nggak ada lagi banding kemana lagi, nggak ada. Sudah sampai atasan pejabat penilai saja. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman yang punya CPNS. Salah satu syarat untuk CPNS bisa diangkat menjadi PNS itu adalah
penilaian kinerjanya baik, bernilai baik. Nah, kalau kita mengacu kepada PP 30 tadi, berarti bernilai baik minimal berapa Ibu Bapak? Minimal berapa? Nilai baik 90. 90. Nah, Pak, makasih. Paling nilai baik itu adalah minimal 90. Jadi untuk teman-teman yang CPNS, kalau memang menurut Ibu dan Bapak, apabila Ibu dan Bapak yang diberikan kepercayaan untuk memberikan pembinaan kepada mereka, kasih nilai 90. Jangan kurang dari 90. Nanti kurang dari 90 mereka tidak bisa diangkat jadi PNS. Gitu ya. Nah, nanti pas sampai BKD, hasil penilaian kinerjanya dikembalikan kalau misalkan tidak terpenuhi. Tapi kalau Ibu dan Bapak melihat bahwa para CPNS tersebut memang tidak layak dinilai baik, ya silahkan. Tapi tentunya disertai dengan evidence. Evidence apa yang menjadi bukti bahwa CPNS ini tidak layak diberikan penilaian baik. Mungkin jarang masuk kerja, mungkin suka menolak perintah dari atasan, menolak tugas dikerjakan tapi tidak tuntas dan sebagainya. Silakan, yang penting ada evidence. Berarti memang dia tidak layak untuk diangkat. Atau bahkan dia radikal. Dia tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Wah, itu udah parah itu Ibu Bapak. Jangan sampai itu lolos itu yang seperti itu ya. Ini harus kita amati betul-betul. Ini CPNS. Soalnya yang CPNS pernah terjadi ada CPNS yang dinilai kinerjanya ya waktu itu masih pakai penilaian kinerja yang lama ya. Dia dinilai 75 sama atasannya. Pas dikonfirmasi atasannya, oh saya kira 75 itu udah bagus katanya gitu. Jadi harus diubah nilainya. Jadi bukan karena sengaja ingin tidak meluluskan si CPNS, tapi si pejabat penilainya mengira nilai 75 itu udah bagus gitu. Ternyata minimal kan 76 waktu itu ya. Jadi kemudian diganti. Oke, Ibu dan Bapak, ini untuk mekanisme keberatan. Nah, bagaimana dengan tugas tambahan? Tugas tambahan ini juga ada penilaiannya secara tersendiri, Ibu dan Bapak. Cuma yang ini masih diatur di PP 46 tahun 2011 yang ini diuraikan di Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Karena kalau PP 46-nya kan ini sebenarnya sudah dicabut ya. Tapi di Perka BKN nomor 1 2013-nya ini masih diuraikan. PNS yang diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan, maka akan diberikan nilai tugas tambahan. Surat keterangannya maksudnya tadi ada evidence lah, ada bukti, misalkan ada surat perintahnya, kemudian setelah surat perintah itu disertai dengan laporan pelaksanaan tugasnya, misal seperti kalau kita diberikan SPPD untuk melaksanakan rapat kan seharusnya kita pulang dari rapat itu memberikan laporan Ibu dan Bapak, dan laporannya sebaiknya tertulis gitu. Tertulis, saya telah mengikuti rapat di sini, hasilnya apa, diikuti siapa saja, itu kan seharusnya ada. Cuma kita sering-sering tidak lakukan ya. Masih bagus kalau kita kemudian besoknya setelah selesai rapat kita menghadap pimpinan kita kemudian menyampaikan, Pak, hasil rapat tadi, hasil rapat kemarin begini. Kadang-kadang ada yang tidak, malah atasannya yang nanya gitu ya. Mas Bayu, kemarin ikut rapat ya? Apa hasilnya? Ya gitu aja sih Pak, biasa rapat mah Pak, kayak gitulah. Ini yang repot ya, jangan seperti itu. Jadi ya rapat jelaskan gitu ya, kemarin rapat tentang ini Pak, hasilnya seperti ini. Gitu. Kadang-kadang ikut rapatnya cuma ngantuk aja sih saya. Ikut rapat tapi di pojokan ngantuk. Jadi tidak ada informasi yang bisa diserap. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1 sampai 3 kegiatan itu dapat nilai 1, 4 sampai 6 dapat 2. 7 kegiatan atau lebih dapat 3 gitu ya. Jadi tugas tambahannya nanti bisa diidentifikasi pas akhir tahun. Apa saja nih tugas tambahannya, evidennya? Oh, melakukan penilaian angka kredit 2 kali dalam 1 tahun. Nah, 2 kali berarti udah dapat 1 tuh. Kemudian mengikuti rapat bilan misalkan, nah, nanti dijumlahkan 1 sampai 3 dapat 1, 4 sampai 6 kegiatan dapat 2, 7 kegiatan dapat skor 3. Ini untuk penilaian tugas tambahan nih Bapak. Ada juga penilaian atas kreativitas. Apabila seorang PNS
pada tahun berjalan menemukan suatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya, serta dapat dibuktikan dengan keterangan, maka akan diberikan nilai kreativitas. Ya, ini seperti ini. Kalau bermanfaat bagi unit kerjanya saja, ya, SKPD ya, berarti unit kerja itu SKPD, maka dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh setingkat eselon 2, kepala unit kerja, dapat poin 3. Kalau yang bermanfaat untuk Kabupaten Tangerang, dapat poin 6. Kalau yang bermanfaat untuk nasional, yang memberikan juga presiden, atau mungkin pejabat lain level pusat, ini nilainya 12. Gitu ya. Oke, tim penilai kinerja ini dibentuk oleh PYB, pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang sekretaris daerah, terdiri dari PNS dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, unit kerja yang membidangi pengawasan, dan unit kerja lain yang dipandang perlu oleh PYB. Mereka bertanggung jawab kepada Pak Sekda, pejabat yang berwenang, membantu penilaian kinerja. Ya, jadi ada atasan menilai kinerja bawahannya. Kemudian ada tim penilai kinerja yang mengkompilasi gitu ya hasil-hasil penilaian kinerja tersebut. Karena ini tim penilai kinerjanya akan bekerja untuk memberikan masukan kepada bupati berkaitan dengan mutasi, rotasi dan sebagainya. Termasuk untuk mengikut sertakan dalam satu pelatihan, misalkan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, itu tim penilai kinerja. Oke, Ibu dan Bapak, saya kira tayangan untuk penilaian kinerja PNS sampai di situ. Ada yang mau disampaikan, Ibu dan Bapak? Silakan. Oke, lanjut ya. Kalau begitu, saya akan lanjutkan dengan membahas tadi ya. Maaf. Nah, ya Pak, kalau di SKP ya, perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, ya, Pak. komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Jawaban Pak Wawan sebenarnya betul tadi bahwa nomor 5 ini salah ya, nomor 5 ini salah. Karena kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, bersama prakarsa kepemimpinan ini DP3. Ini adalah penilaian berdasarkan DP3 ya, tahun 79. Yang tadi disebut Pak Wawan, ada integritas, ada disiplin, itu adalah penilaian berdasarkan PP 46 tahun 2011. Kalau berdasarkan PP 30 tahun 2019 itu yang ini. Ya, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Oke, Ibu dan Bapak. Jawaban Pak Wawan benar ya bahwa ini nomor 5 salah. Hanya tadi yang penjelasan selanjutnya, tadi Pak Wawan masih menggunakan PP 46 tahun 2011, Pak. Ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Titin, Pak Wawan, dan Pak Hendra Giri. Nomor 6, silakan. Bu Lilis tadi sudah ya. Pak Hendra boleh nggak Pak Hendra sekalian? Tadi kan Bapak baru menyetujui Pak Wawan saja nih. Mungkin yang nomor 6 bisa Pak membantu Pak. Pak. Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh pejabat penilai yaitu atasan langsung PNS yang dinilai. Ya. Jawabannya benar Pak. Benar ya. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Sama Pak, benar. Nah, sama ya. Ya, nomor 6 jawabannya benar. Berarti jawaban Pak Hendra benar. Terima kasih Pak Hendra. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Nomor 7, silakan. Izin Pak. Rosita. Ya Pak. Nomor 7 Pak ya? Ya. Setiap PNS wajib menyusun sasaran kerja pegawai pada awal tahun. Jawabannya salah Pak. Oh ya, salah. Kenapa? Harusnya akhir tahun. Ya. Oh, SKP-nya disusun akhir tahun. Salah. Oh. Salah ya Pak. Siap. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak. Ya, baik Pak Barudin. Jawabannya benar Pak. Jawaban benar. Oke, kenapa benar Pak Barudin?
Yang namanya sasaran kerja itu harus disusunnya di awal tahun. Susul awal tahun. Siap Pak Barudin. Jadi secara peraturan perundang-undangan disebutnya Bu Cici bahwa SKP disusun pada awal tahun ya Bu ya, benar. Cuma mungkin memang ada juga ketika di akhir tahun ada yang sudah mulai lah gitu ya, ada yang sudah mulai. Itu boleh juga dicicil dari akhir tahun. Umumnya ketika APBD sudah disahkan. Ketika APBD sudah disahkan kan berarti aktivitas-aktivitas untuk SKPD kan sudah muncul. Ketika aktivitas SKPD sudah muncul, misalkan di kecamatan melaksanakan ini, melaksanakan itu, ada kegiatan rapat, ada kegiatan pertemuan, apa segala macam, pembangunan ini, pembangunan itu sudah ada. Nah, itu sudah bisa merancang SKP-nya apa. Tapi pada dasarnya SKP disusun pada awal tahun. Terima kasih Bu Cici, Pak Bahrudin. Izin Pak, mau nanya bentar. Boleh Pak Andi, silakan Pak. Kalau yang terkait dengan yang pindah jabatan, misalkan kan dia harus menyusun SKP lagi, itu kategori apa tuh Pak? Oh, kategori apa ya? Ya, itu kategori khususon itu Pak. Nggak masuk ini Pak ya? Ya, tapi kan pada dasarnya kan SKP kan disusunnya selalu pada awal tahun yang awal wajib tahun ya. Betul. Awal tahun. Nah, ketika ada proses pindah ya tentunya dia harus membuat lagi gitu seperti itu. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Nomor 8. Silakan, ada yang berkenan? Siapa ya yang ingin bicara gitu di ruangan ini sambil kita seru-seru? Saya Pak lah. Bapak. Kalau nggak mau saya Pak. Pak Andi, monggo Pak Andi. Ya, nomor 8 Pak ya. Proses penilaian kinerja PNS hanya dilakukan pada akhir tahun. Jawaban saya sih salah Pak. Salah, siap. Karena bagi pegawai yang tadi yang pindah tugas, dia harus dinilai sama atasannya pada waktu dia pas pindah. Misalkan bulan Mei dia pindah, dinilai sama atasannya. Nah, emang pada umumnya SKP itu dinilai pada akhir tahun. Tapi dalam konteks ini, nggak tahu ya apakah yang tadi, konteks yang tadi seperti tadi, sasaran kerja pegawai disusun pada awal tahun. Padahal kenyataannya bisa di pertengahan tahun. Jadi kalau saya sih benar apa tidaknya saya tadi persepsi saya yang ini nomor 8 itu jawaban saya salah karena bisa dinilai di pertengahan tahun bagi pegawai yang tadi pindah tugas harus dinilai sama atasannya. Karena kalau tidak dinilai sama atasannya yang awal itu tidak bisa dinilai sama atasan di mana tempat dia baru gitu Pak di akhir tahun harus ada nilai. Itu Pak persepsi saya. Makasih. Siap Pak Andi. Ya, jawaban Pak Andi benar ya bahwa nomor 8 ini salah. Ya, ini memang ada sedikit kata yang meskipun yang saya maksudkan tidak semata-mata yang tadi Bapak sampaikan, tapi yang Bapak sampaikan juga masuk ya, itu menjadi perhatian dari soal ini. Tapi yang saya maksud adalah ada satu kata di sini yang jadi kata kunci yaitu proses. Ya, proses penilaian. Jadi sebagai sebuah proses penilaian itu tidak dilaksanakan hanya di akhir tahun saja, tapi tadi ada yang penilaiannya apa tadi? Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, triwulanan dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk memudahkan dalam penyusunan atau pemantauan dan sebagainya itu sebenarnya akan lebih bagus kalau kita punya semacam aplikasi penyusunan SKP ya Ibu dan Bapak ya, yang membagi kegiatan kita menjadi bulanan. Mohon maaf kalau teman-teman di Kabupaten Tangerang menyusun SKP-nya ada alokasi bulanannya tidak? Ada Pak. Ada ya? Bulanan kan setiap bulan Pak kita ngisi. Bukan dari si pendekarnya Pak, maksudnya dari si pendekar. Kalau si pendekar kan memang ada ya di si pendekar. Ya. Tapi kalau SKP-nya sendiri Ibu dan Bapak sudah membagi bulanannya belum? Belum ada. Belum. Udah belum, Pak. Ya. Siap. Saya mau tunjukkan yang punya saya ya.
Bentar ya Ibu dan Bapak, saya mau tunjukkan yang punya saya. Ini memudahkan, ini dibuat oleh teman Widya Iswara juga ya. Tapi ini memang sementara masih untuk kepentingan di BPSDM saja. Oke, mudah-mudahan sudah bisa di share screen. Bisa terlihat ya Ibu dan Bapak ya. Iya. Kalau SKP tahunannya seperti ini, sama dengan format yang sama. Ini adalah atasan saya, Pak Kepala Badan. Ini saya di sini. Kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya kosong ya, karena kegiatan-kegiatan saya tidak didukung oleh anggaran. Kemudian di sini ada kolom yang Ibu dan Bapak tidak ada. Ini adalah kolom angka kredit. Jadi ini adalah nilai dari aktivitas saya. Misalkan saya mengikuti diklat, itu nilainya 0,05. Kecil ya, 0,05, kecil banget. Kalau saya menyusun bahan ajar, Ibu dan Bapak, kalau saya menyusun bahan ajar, itu saya dapat 0,6 per bahan ya. Jadi kalau saya hari ini mengajar, kemudian saya membuat bahan ajar ini dapat 0,6. Kalau saya punya target 11, maka saya nanti akan punya angka 6,6 di akhir tahun. Nah ini dijumlahkan ke bawah, ini adalah target angka kredit saya dalam 1 tahun, 87,19. Nah, kegiatan saya yang sangat banyak ini, Ibu dan Bapak, ini tidak semuanya terisi ya, karena tidak semuanya ada dalam kegiatan BPSDM. Misalkan AKD di BPSDM tidak ada, maka dan seterusnya. Ini asalnya adalah dari kegiatan bulanan. Maka ini tersambung, kalau Ibu dan Bapak lihat di sini, ini tersambung ke kegiatan yang ada di sini. Nah, jadi aktivitas saya mengikuti diklat itu ada di bulan apa, itu ada muncul di sini. Aktivitas saya menyusun bahan ajar, ini ada di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, di bulan April, dan seterusnya. Di bulan Januari saya tidak ada target melaksanakan tatap muka. Di sini ada melaksanakan tatap muka, di bulan Januari kosong, karena memang di Januari biasanya belum ada kegiatan. Kegiatan baru dimulai biasanya di bulan Februari, baik yang di Provinsi Banten maupun di kabupaten kota, seringnya seperti itu. Jadi ini masih kami kosongkan dari perencanaan. Jadi kegiatan bulanannya muncul, sehingga kalau seperti tadi dicontohkan Pak Andi, misalkan kita mengalami mutasi di bulan Maret, maka kita sudah bisa mencoret berapa nih perkiraannya, gitu ya. Kita kurangi kegiatannya, berarti target kinerja yang ada di sana, ini ada 11, berarti dikurangi 2. Itu ya, tinggal ada 2 saja. Yang 9 berarti hapus gitu ya. Karena ada bulanannya kita masukkan. Itu kalau yang di kami ya, di Widya Iswara kita pakai ini. Itu Ibu dan Bapak. Ini memudahkan untuk kami merencanakan penilaian di bulanan. Pimpinan pun juga akan mudah untuk mencocokkan apakah bulanannya sesuai dengan yang kami laporkan di sikap atau tidak. Atasan langsung boleh memberikan penilaian terhadap bawahannya itu. Dengan catatan tadi, catatannya adalah ada di jabatan fungsional. Gitu ya. Karena secara empirik yang pernah saya contohkan di kami, di Widya Iswara, dan mungkin juga di beberapa SKPD lain yang punya pejabat fungsional, beberapa SKPD lain yang punya pejabat fungsional, itu atasan langsungnya pangkatnya lebih rendah daripada bawahannya itu. Tapi, jawaban Bu Lilis Suryani SH juga tidak sepenuhnya salah ya, karena memang untuk kepentingan kenaikan pangkat, SKP pejabat struktural yang dinilai oleh atasannya, yang atasannya itu pangkatnya lebih rendah, itu oleh BKN ditolak, Ibu dan Bapak. Nah, ini perlu diketahui juga oleh kita semua ya. Di BKN, kalau untuk pejabat fungsional, itu tidak ada masalah. Pejabat fungsional, pangkatnya lebih tinggi daripada pejabat penilainya. Itu untuk kalau pejabat fungsional nggak ada masalah. Tapi untuk pejabat struktural, itu tidak bisa, Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, apabila terjadi ada PNS yang duduk dalam jabatan struktural dan ternyata pangkat
atasannya lebih rendah daripada bawahannya, itu diminta untuk diganti pejabat penilainya supaya bisa tetap menjadi syarat untuk naik pangkat. Nah, ini sebenarnya saya dalam satu sisi kurang sepakat ya dengan ketentuan mengubah ini, karena ini kan menjadi apa ya? Menjadi salah gitu ya Ibu Bapak ya, seolah-olah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tadi kan, karena atasan pejabat penilai kan atasan dari PNS yang dinilai. Ini kemudian diganti menjadi yang lain gitu, hanya untuk kepentingan naik pangkat. Ini kan malah jadi tidak tepat gitu. Kenapa BKN menerapkan ini? BKN menginginkan agar struktur organisasi itu menjadi bagus. Ya, khususnya untuk struktur yang struktural ya. Kalau fungsional kan posisinya kan ada di sebelah sininya ya kalau dalam struktur itu. Tapi kalau untuk struktural, memang struktur yang baik adalah pangkat itu berjenjang. Ya, yang paling atas pangkatnya yang paling tinggi, di bawahnya lebih rendah lagi, di bawahnya lebih rendah lagi, atau minimalnya sama dengan TMT kenaikan pangkat yang lebih tinggi atasannya. Itu yang diharapkan dari sebuah struktur yang baik, yang normal. Untuk fungsional, seperti tadi disampaikan Pak Wan, itu nggak ada masalah. Tapi untuk pejabat struktural, yang diharapkan kita di kabupaten kota memiliki struktur yang pas ya, seperti piramida, semakin ke atas pangkatnya semakin tinggi. Seperti itu. Sehingga jawaban Bu Lili Sorjani SH juga tidak sepenuhnya salah tadi ya, karena memang untuk pejabat struktural itu harus pangkatnya lebih tinggi dari pangkat PNS yang dinilai. Tanpa itu, untuk kenaikan pangkat akan mengalami kendala. Bisa dipahami Ibu Bapak untuk yang hal ini ya. Nah, ini untuk dipahami teman-teman semua. Adalah dari aturan ini yang ya apa ya, masih dilematis lah, mungkin bisa dikatakan begitu. Kenyataan di lapangan banyak PNS yang diangkat dalam jabatan dan ternyata pangkatnya lebih rendah daripada bawahannya, atau atasannya bawahannya pangkatnya lebih tinggi daripada atasannya. Itu terjadi di dinas pendidikan. Contoh dinas pendidikan di UPT tuh, kepala UPT-nya kan, kepala UPT ini seolah-olah yang memimpin kan, memimpin satu UPT, padahal di bawah UPT itu kan ada pengawas, ada guru yang pangkatnya kebanyakan lebih banyak. Sedangkan kepala UPT ini sebenarnya kalau dari eselon kan, eselon 4A itu pangkatnya bisa 3C, penata 3C. Tapi karena yang duduk di situ adalah mantan pengawas, mantan kepala sekolah misalkan, nah pangkatnya sudah tinggi. Ada yang pembina 4A. Nah, sedangkan kepala bidangnya di dinas pendidikan mungkin ada yang masih penata tingkat 1, 3D. Nah, sehingga pangkatnya lebih rendah dari kepala UPT yang alumni dari pengawas, alumni dari fungsional yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dilematis ya berkaitan dengan penilaian kinerja ini. Padahal itu sebenarnya hanya soal apa namanya ya tadi ya, kaitan dengan struktur. Izin tanya Pak Bayu. Ya, Ibu Rini Fadliah, silakan. Ya, ini ada contoh kasus ya. Kalau dulu kan adum dulu, setelah itu baru duk ya. Banyak yang eselon 4 udah adum, maksudnya udah di Klapim 3. Di Klapim 3 udah kemudian tapi posisinya masih eselon 4. Zaman dulu kan banyak yang seperti itu. Kalau sekarang kan duk baru diklat kan. Ada kasus kabitnya itu secara golongan sama, cuman kabitnya itu belum diklat PIM 3. Jadi si eselon 4 ini kehambat untuk kenaikan pangkatnya karena salah satu syaratnya pada saat itu, cerita dari teman saya, karena kabitnya belum diklat PIM 3. Jadi untuk kenaikan pangkat si eselon 4 ini jadi kehambat seperti itu. Mohon pencerahannya Pak Bayu. Siap. Naik pangkatnya dari mana ke mana? Dari pangkat apa ke pangkat apa? Dari 3D ke 4A ya? 3D ke 4A. Atau 4A ya, pokoknya intinya dia nggak bisa naik pangkat karena salah satu syaratnya itu kabitnya belum diklat PIM 3. Jadi ke pending tuh. Tapi akhirnya sekarang udah diklat PIM 3 sih kabitnya. Iya. Saya sedang meneliti saja. Kalau
yang alasannya yang tadi sebenarnya kurang tepat ya Bu ya. Alasan karena atasan belum mengikuti diklat PIM 3 itu tidak menjadi salah satu syarat dari seseorang bisa naik pangkat gitu ya. Itu tidak terkendala oleh atasannya yang belum mengikuti diklat, itu tidak ada dalam peraturannya. Saya sedang melihat saja mungkin ada hal lain sebenarnya yang bisa, misalkan karena apa ya. Tapi kalau 3D ke 4A sebenarnya si eselon 4 sudah tidak terkendala nih. Pendidikannya mungkin S2, kalau S2 berarti nggak ada masalah ke 4A. Kemudian kalau terkait dengan ujian dinas, dia sudah tidak wajib ujian dinas karena dia punya PIM 3. Gitu. Kalau memang mau ke 4A ya tadi pangkatnya. Tapi yang jelas sudah mengikuti PIM atau belum atasannya itu tidak menjadi kendala untuk seorang bawahan bisa naik pangkat sebenarnya Bu. Setelah menduduki suatu jabatan, misalkan eselon 4, batas waktu untuk diikutkan diklat PIM itu berapa tahun sih setelah menduduki? Baik. Karena nyatanya masih banyak yang di lapangan yang belum ikut diklat PIM 3 ya, karena keterbatasan kuota atau anggaran seperti itu Pak. Siap Bu Rini. Permasalahan yang berkaitan dengan penganggaran itu sudah pasti sesuatu yang tidak bisa ya sesuatu yang harus diterima lah gitu ya, karena permasalahan anggaran kan tidak bisa kita carikan solusi lain selain tersedianya anggaran gitu. Nah, kalau bicara tentang kewajiban itu berdasarkan PP 13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, itu seorang PNS diwajibkan mengikuti pelatihan sesuai dengan jenjang jabatannya itu dalam 12 bulan. 12 bulan, berarti 1 tahun. Jadi seharusnya dalam 1 tahun, itu seorang PNS yang diangkat dalam satu jabatan struktural, itu sudah harus mengikuti dan lulus ya Bu ya, pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya. Itu. Jadi waktunya 1 tahun. Tapi sekali lagi, kalau permasalahannya adalah ketidaktersediaan anggaran, nah ini ya tidak bisa jadi temuan gitu. Nah, tidak bisa jadi temuan. Oke. Demikian juga Latsar Bu. Latsar itu pernah terjadi waktu itu Kabupaten Pandeglang ya. Kabupaten Pandeglang saya tidak ingat persis tahunnya berapa. Tapi waktu itu Kabupaten Pandeglang banyak pengangkatan CPNS dari tenaga honorer. Itu jumlahnya ribuan. Anggarannya tidak cukup untuk itu. Sehingga ada CPNS yang masa percobaannya sampai melebihi 2 tahun. Nah, itu sekitar tahun berapalah pokoknya pengangkatan tenaga honorer, mungkin 2005-2006-an ya, saya tidak tahu persis. Lebih dari 2 tahun. Nah, itu ya sedangkan masa percobaan kan 2 tahun. Nah, ini melebihi dari 2 tahun. Ya, itu permasalahan anggaran, tidak bisa tidak bisa diupayakan hal lain. Ya akhirnya proses KBKN tinggal ada keterangan saja kenapa ada masa percobaannya yang melebihi 2 tahun. Seperti itu. Makasih, 12 bulan Bu ya, siap 12 bulan. Oke, lanjut Ibu dan Bapak ya. Menyusun SKP itu sebuah kewajiban ya Bu ya, sebuah kewajiban. Jadi kalau yang tidak menyusun bisa dijatuhi hukuman disiplin. Ya, terima kasih Ibu Yeni Arja. Ini tugas untuk kita kerjakan siang ini sampai nanti setelah sholat Jumat ya Ibu dan Bapak ya. Tugas penilaian kinerja PNS, tugasnya bukan seperti soal Ibu dan Bapak ini. Tugasnya bukan seperti soal, lebih ke ya kita cerita kondisi organisasi kita. Silahkan nanti Ibu dan Bapak kasih nama, jabatannya apa, unit kerja diisi SKPD berarti ya Ibu dan Bapak ya. Unit kerja itu SKPD. Ada berapakah PNS di lingkungan unit kerja Ibu Bapak yang belum mampu menyusun SKP? Nah, Ibu dan Bapak punya pegawai berapa di SKPD-nya? Di Disduk Capil misalkan ada 50 PNS. Ada 50 PNS. Nah, yang belum mampu menyusun SKP ada berapa? Ibu dan Bapak pasti tahu. Ada mungkin yang SKP-nya selalu dibuatkan misalkan ya. Kalau ada berarti silakan misalkan 5 dari 50. Atau kalau memang semuanya sudah ya berarti 0 ya berarti ya. 0 dari 50. Berarti semua pegawai mampu menyusun SKP-nya sendiri. Ini pertanyaan untuk melihat apakah ada sampai saat sekarang ini PNS di lingkungan unit kerja kita yang belum mampu menyusun SKP sendiri. Nomor 2, ada berapakah atasan langsung di lingkungan unit kerja Ibu Bapak yang belum mampu atau belum mau
belum mampu atau belum mau melakukan penilaian kinerja PNS. Mungkin ada para pejabat, para atasan langsung yang tidak melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerjanya malah diserahkan kepada PNS tersebut. Jadi misalkan, Pak, penilaian SKP saya belum, bikin aja sendiri gitu ya, nanti saya tanda tangan. Nah, misalkan seperti itu. Siap. Nomor 3, selama ini siapa yang membantu PNS tersebut dalam menyusun SKP maupun melakukan penilaian kinerja PNS? Ya. Adakah, kalau tadi nomor 1 dan 2 ada, selama ini siapa yang membantu nomor 1 ini ataupun yang membantu nomor 2 ini dalam menyusun SKP maupun melakukan penilaian kinerja PNS? Menurut analisis Ibu dan Bapak, mengapa hal tersebut hal ini nomor 1, 2, 3 ini bisa terjadi? Jadi kalau misalkan ada, kenapa hal itu terjadi Ibu dan Bapak? Kenapa kok bisa terjadi ada PNS yang SKP-nya dibuatkan? Kenapa kok bisa terjadi ada PNS pejabat yang menilai SKP-nya juga dilakukan oleh orang lain? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nomor 5, menurut pendapat Ibu dan Bapak, apakah kondisi tersebut di atas dapat dibenarkan sehingga tidak perlu diubah, atau salah sehingga perlu dilakukan perbaikan? Jadi kalau ada hal-hal ini, menurut Ibu dan Bapak, dibiarkan saja, wajar saja hal seperti itu, atau kalau menurut Ibu dan Bapak, itu salah sehingga apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu diperbaiki dari kondisi tersebut. Nomor 6, menurut pendapat Ibu dan Bapak, apa dampak yang mungkin timbul dari praktik penilaian kinerja PNS yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apa dampak yang mungkin timbul kalau yang terjadi ya hal-hal seperti di atas ini? Ya. Menurut pendapat Ibu dan Bapak, apa langkah tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi penilaian kinerja pada unit kerja Ibu dan Bapak? Jadi selain upaya-upaya terkait dengan ini, ada upaya lain apa? Pokoknya supaya penilaian kinerja di instansi kita bisa lebih baik, bisa objektif, bisa transparan, bisa menjadi bahan untuk pembinaan, bisa menjadi masukan untuk proses-proses kepegawaian yang lain. Gitu. Gimana itu? Apa yang Ibu dan Bapak pikirkan sehingga proses penilaian kinerja itu bisa lebih baik di unit kerja Ibu dan Bapak? Nah, ini saya mohon nanti jawabannya yang ini selain dikirim ke BKPSDM ya, ke penyelenggara, saya juga minta dikirim ke saya ya Ibu dan Bapak ya. Dikirimkan ke saya, Ibu dan Bapak bisa kirimkan ke WA saya ya. Kemarin sih sudah tercatat, tapi nggak apa-apa, saya tulis lagi ke 0821 1144 1122. Siap, Pak.